Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kemarin kita sudah menjawab pertanyaan bagaimana kasusnya jika seorang yang dia saum di bulan Ramadan tetapi tidak melaksanakan sholat. Apakah saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah bahas bahwa sesungguhnya saum itu merupakan tiang penopang di dalam Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang rukun Islam. Kemudian ketika ditanya fa akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Nabi jelaskan yang pertama sekali kamu bersyahadat ya, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan kamu mendirikan salat. Kemudian kamu mengeluarkan zakat. Kemudian kamu saum di bulan Ramadan. Yang kelima, kamu berhaji ke Baitullah kalau kamu punya kemampuan. Nah, dari sinilah para ulama membahas inilah yang disebut dengan rukun Islam. Kemarin kita sudah bahas apa itu rukun. Itu dari kata rokana yarkunu. Artinya bersandar pada, berpegang pada atau bergantung pada. Kemudian masdarnya menjadi ruknan. Jadi ar-ruknu itu artinya tiang penyangga. Sedangkan bentuk daripada jamak tiang penyangga itu adalah arkanun. Artinya tiang-tiang penyangga. Maka dalam istilah, kalau kita buka kamus bahasa,
dari segi bahasa kita akan temukan makna ar-ruknu. Kata para ulama, ar-ruknu fil lughati janibus syai'il aqwa allazi la yakumu wa la yatimmu illa bihi. Wasumiyat arkanas salati tasbihan laha bi arkanil baiti allazi la yakumu illa biha. Nah, secara bahasa kata para ulama, yang dimaksud dengan tiang penyangga atau rukun tadi adalah sesuatu, berarti sisi sesuatu yang paling kuat. Yang sesuatu itu tidak akan dapat berdiri dan sempurna melainkan dengannya. Jadi kalau saya dirikan meja ini, kalau salah satunya tidak bisa berdiri, maka meja ini roboh. Itu yang disebut tiang penyangga. Ya, makanya anak laki-laki itu disebutnya tulang punggung keluarga. Tapi laki-laki sekarang, anak laki-laki sekarang nggak ngerti bahwa dia itu tulang punggung keluarga, malah sibuk ngerecokan keluarga. Ya. Karena bapaknya sebentar lagi kan lemah. Begitu lemah, maka harus ada tiang penggantinya. Dan tiang penggantinya itu adalah laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan nanti diambil oleh tiang yang lain. Ya. Tapi sekarang anak laki-laki itu nggak ngerti bahwa dia adalah tiang penyangga. Harusnya dia sudah mempersiapkan diri. Ya. Nah, jadi seperti meja ini, kalau salah satu tiangnya saya lepas, kemudian saya dirikan, dia nggak akan bisa berdiri. Karena ini disebutnya ar-ruknunya. Ya. Kemudian secara istilah, ar-ruknu fil istilahi mahiyatus syai'i. Sedangkan menurut istilah rukun berarti substansi, ya. Wallazi yatarakabu minhu wa yakunu juz'un min ajza'ihi wala yujadu zalika syai' illa bihi. Sedangkan menurut istilah rukun berarti substansi, sesuatu dan komponen yang darinya sesuatu itu tersusun. Sekaligus merupakan salah satu bagian darinya yang sesuatu itu tidak akan pernah ada melainkan dengannya. Itu disebutnya rukun, ya, secara istilah. Makanya kalau Anda sholat tidak membaca Fatihah, apa yang terjadi? Sholat Anda tidak diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun. Karena dalam hadis dikatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah, tidak ada sholat orang yang ketika sholatnya tidak membaca Fatihah. Maka Al-Fatihah itu rukun, syarat atau penghalangnya, Bu. Maka Al-Fatihah itu karena nggak ada sholat tanpa Fatihah. Maka dia disebutnya ar-ruknu. Nah, sekarang kita berbicara tentang Islam. Islam itu penopangnya 5. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Nah, kalau salah satu tiang yang nggak ada, Islam itu runtuh. Maka tidak bisa disebut Islam. Karena bangunannya belum berdiri. Makanya sangat aneh, ada orang yang sholat tapi tidak saum. Ada orang yang saum tapi tidak sholat. Aneh, saum mah kuat, 30 hari beres. Jeung makanna sahurna pas pisan. Kemudian iftarnya juga pas. Di dalam saumnya tidak ada kata-kata keji dan kotor. Sempurna saumnya.
tapi tidak ada nilai karena dia tidak melaksanakan sholat. Begitupun syahadat kita benar, sholat kita benar, saum kita benar, haji kita benar, tapi kita tidak pernah menghitung zakat kita. Maka Islam Anda rontok. Dan ini bab yang paling gagal. Bab yang sering dilewati oleh kaum muslimin, yaitu menghitung harta zakatnya. Lempeng weh. Paling-paling nanti akhir bulan Ramadan datang. Ini zakat mal saya. Kalau kita tanya, kamu ngitungnya gimana itu jadi zakat mal? Enggak tahu deh. Dikira-kira weh, kira-kira 250 zakat mal teh. Aing ngetangna kumaha, Pak? Padahal zakat itu termasuk rukun Islam. Maaf, ini bab yang sering kita lewatkan. Kalau saum kita kerjakan, sholat kita laksanakan, haji kita laksanakan, tapi ngitung harta kekayaan kita, mana yang harus dikeluarkan zakatnya, seringkali terlewat. Begitupun yang bertani nggak ngerti ada zakat pertanian. Begitupun yang misalkan sekarang yang membuka barang tambang nggak ngerti zakat pertambangan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya nanti kalau balik ke yaumil akhir ini jadi masalah. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang sholat, orang yang saum tapi tidak sholat, artinya apa? Apa yang dia kerjakan sia-sia. Yang lebih parah lagi yang nggak saum, ente sholat, ente zakat, ente ke haji, syahadatnya kacau. Itu jelma agamana naon model kieu mah. Orang seperti ini agamanya apa kalau seperti itu? Karena ada saya melihat orang nggak saum. Ini kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu wajib melaksanakan saum. Yang lebih parah lagi, sekeluarga nggak saum. Bapakna teu saum, indungna teu saum, anakna teu saum, incuna teu saum. Karena incunya sudah balik. Tapi cuek saja. Merasa sesuatu yang tidak akan membuat dia masalah nanti di yaumil akhir. Kita bahas sedikit sekarang. Bagaimana hukumnya orang yang tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan bagaimana juga hukumnya ketika kita di bulan Ramadan sengaja membatalkan saum. Jadi kita melihat bagaimana hukumnya orang yang sengaja membatalkan saum dan orang yang tidak saum sama sekali di bulan Ramadan. Misalkan ibu nanti pulang, tiba-tiba sekarang kan orang cari uang itu kan dengan bikin apa namanya ya, film-film pendek kayak youtuber itu kan. Kemudian ibu, maaf kita ambil contoh saja, namanya Ibu Nurjana misalkan yang ada di sini, nggak tahu yang mana yang Nurjana namanya. Begitu pulang, Bu Nur, kadieu heula. Kebetulan si ibu ini memang mendambakan ingin mendapatkan misalkan HP yang baru. Yang harganya 20 juta aja, nggak usah yang mahal-mahal. Kemudian kata orang tadi, Bu mau nggak batalkan 1 hari saja saum ibu? Ibu akan mendapatkan HP yang ibu dambakan seharga 20 juteng. Kira-kira kumaha Bu? Atau kalau nggak usah HP lah, duit saja 20 juta. Gimana Bu?
batalkeun da sapoe ieu tuh. Kehla kumaha kehla teh culang cileung lah ningali aya jamaah teu. Pami aya jamaah era urang mah pami teh aya makeun bae tah eta jelema. Padahal kita akan lihat bagaimana hukumnya orang yang membatalkan saum satu sehari saja di bulan Ramadan. Kita baca satu kisah dulu. Ini pernah kita bacakan kisahnya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Di situ dikatakan, ya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada saya Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa kata beliau? Qala bainama nahnu julusun indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam isja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala malaka qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun. Jadi Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, binasalah aku. Celakalah aku." Kata Nabi, "Aya naon?" Kata laki-laki tadi, "Waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun." Aku berhubungan dengan istriku sedangkan aku lagi saum. Berarti berhubungannya pada saat saum. Pertanyaannya ini sengaja atau enggak disengaja, Bu? Ieu mah teu kahaja, ceun teu kahaja kumaha. Nah, patarosanana kitu. Jadi ada laki-laki datang kepada Nabi laporan. Binasa aku Rasul, celaka aku Rasul. Aku berhubungan badan dengan istriku padahal aku lagi saum. Maka pertanyaannya sebelum dilanjutkan, ini disengaja atau tidak disengaja? Hilaf. Itu pertanyaan yang harus dijawab dulu, disengaja atau tidak disengaja? Berarti ini disengaja, nggak mungkin nggak disengaja. Nah kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Nah ini kalau kita sengaja membatalkan saum, maka apa kata Nabi? Kamu punya hamba sahaya enggak yang untuk seorang hamba sahaya untuk dibebaskan. Kemudian orang tadi berkata, qala la. Ente boga. Jadi hukumannya ini berat. Yang pertama membatalkan saum dengan sengaja itu. Yang pertama dia harus membebaskan seorang budak. Kalau dia miliki budak tadi. Sedangkan orang ini mengatakan ente boga. Qala fahal tastati'u an tasuma sahraini mutatabi'aini. Kalau begitu, kalau enggak mampu membebaskan seorang budak, kata Nabi, saum 2 sasi berturut. Saum sebulan geus 1000 komo. 2 sasi. Kan kalau kita lihat sekarang banyak orang itu yang nyoret-nyoret terus. Tinggal 14 poe deui. Tinggal 15 poe deui. Tinggal 3 poe deui. Meni bahagia kalau ditinggalkan bulan. Bahagia enggak, Bu? Ya itu yang membedakan keimanan kita dengan orang dulu. Orang dulu kalau ditinggalkan bulan Ramadan itu sedih. Orang meni bebas cenah kan gitu. Pas hari yang terakhir ditulis merdeka. Ya merdeka segala gitu. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Hukumannya?
Kifaratnya tadi apa? Yang pertama, membebaskan seorang budak. Kalau tidak punya, saum 2 bulan berturut. Itu bocor berapa kali? Ibu bocornya 5 kali kumahanya. Dihaja 5 kali. Kemudian sahabat tadi berkata faqala la. Waduh, ente sanggup Rasul 2 sasi mah. Orang tadi mengatakan qala la. Faqala fahal tajidu it'ama sittina miskina. Kalau begitu kamu kasih makan orang miskin 60 orang. Sanggup tak? 60 orang miskin seberapa duit kan? Sekali makan 20.000. 20.000 kali 60 seberapa? Qala la. Enggak sanggup kata laki-laki tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fa makatha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi diam. Dina hate meureun aduh aya jelema model kieu disuruh milih. Sok milih yang pertama, bebaskan budak. Maka kalau Anda berduit enak kan, selesai masalahnya. Udah bebaskan aja budak. Suruh saum, enggak usah pakai modal kan? Terus sanggup kene. Nah, disuruh pakai modal 60 orang, enggak sanggup juga. Nah, ketika Nabi SAW terdiam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan sekeranjang kurma. Kemudian apa kata Nabi? Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, qala aina sa'il. Mana orang yang bertanya tadi? Istilahnya kalau dalam bahasa kita mungkin mana nu bikin masalah tadi. Kemudian laki-laki tadi berkata, ya, faqala ana. Kemudian kata Nabi, kalau begitu bawa ini keranjang, cari orang miskin, kemudian kasihkan sekeranjang kurma. Kemudian laki-laki tadi berkata, di antara ujung kota ini sampai ujung kota itu Rasulullah enggak ada yang paling miskin keluarga kecuali keluargaku. Apa kata Nabi? Keun bae lah keur maneh wae kitu. Itu ini ajaran agama ya. Ini ajaran agama kita ini sangat luas. Maka di dalam Islam itu nanti ada satu kaidah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kalian. Ya. Jadi kalau enggak mampu jangan dipaksakan. Kemarin ada seorang ibu misalkan baru melahirkan, enggak tanggung-tanggung yang dilahirkan anak kembarna 3 sanes 2 jeung lalaki deui. Sabaraha ekor kambing, Bu? Si bapana ngahuleng. Genep. Genep. Hiji kambing sabaraha, Bu, hargana? 3 we lah. 3 juta. 3 kali genep sabaraha? Aduh, cenah. Akhirnya maksakeun pinjam kiri pinjam, padahal Islam mengajarkan fattaqullaha mastata'tum, sekemampuan kalian saja. Karena Allah itu menilai niat kita. Kalau Anda punya hanya seekor kambing ya apa boleh buat, hanya sekemampuan. Karena prinsip Islam itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Kalau enggak bisa semua, jangan tinggalkan semua, ya sudah teu naon. Yuk kalau motor dijual heula, padahal eta motor dipakai ngider-ngider keur dagang, keur mawa kalapat di mana-mana gitu kan. Tungtungna riweuh gitu. Nah, makanya Islam mengajarkan seperti itu. Enggak usah dipaksa. Maka dalam satu kaidah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Nah ini hukumannya
Pertama tadi membebaskan seorang budak, kifaratnya itu. Yang kedua, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalau enggak mampu juga yang terakhir tadi hanya sekeranjang kurma. Tapi jangan langsung sekeranjang kurma weh. Isuk hubungan deh jeung sama istrinya. Tenang naonlah sekeranjang kurma, tenang weh. Itu untuk orang yang sengaja membatalkan saum. Nah, yang jadi masalah bagaimana orang yang tidak saum sekarang? Mari kita bahas. Nah, para ulama berkata, hukum saum Ramadan sudah sangat dikenal oleh umat Islam, yaitu wajib. Sekali lagi, saum bulan Ramadan wajib. Saya mau ucapkan sekali lagi, saum bulan Ramadan wajib. Ditinggalkan berarti dosa besar. Mana dalilnya? Insya Allah semua orang sudah hafal. Al-Baqarah 183. Ibu hafal? Saya hafal ujungnya Ustaz. La'allakum. Nah, tersawios lah. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, sudah sangat jelas. Di situ dikatakan buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji was saumi Ramadana. Hukumnya wajib. Maka para ulama mengatakan begini. Zahaba ba'dul ulama'i wa huwa marwiyun anil Hasani wa qala bihi Nafi'un wal Hakimu wa Ibnu Habib min al-Malikiyati wa qala bi Ishaq ibn Rawahih wa huwa riwayatun anil Imami Ahmad illa anna man taraka syai'an min arkanil Islam wa in kana zakatan aw siyaman aw hajjan mutaammidan kasalan aw tahawunan aw juhudan fa innahu kafirun. Perhatikan itu. Sebagian ulama berpendapat, pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, juga merupakan pendapat Imam Nafi, Al-Hakim, Ibnu Habib dari Malikiyah, Ishaq bin Rawahih, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bahwa orang yang meninggalkan satu saja dari rukun Islam, baik itu zakat, saum, haji, dengan sengaja atau karena malas atau karena meremehkan atau karena mengingkari kewajiban, fa innahu kafir. Maka sesungguhnya dia telah kafir. Wa jumhuru, sedangkan jumhur mengatakan ala adamil kufri, berpendapat tidak kafir. Mereka yang mengatakan kafir mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, man ataqal hajja falam yuhajja fasawa'un alahi mata yahudian au nasranian. Barang siapa yang mampu berhaji namun tidak berangkat haji, maka sama saja ia mati apakah sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Jelas mereka mengatakan kafir. Sedangkan sebagian ulama mengatakan seperti ini. Man taraka sauma juhudan li wujubihi fahuwa kafirun ijma'an. Siapa yang meninggalkan saum karena menentang wajibnya saum, maka ia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada orang yang dia menganggap
saum itu tidak wajib, enggak perlu saum, akhirnya dia tidak melaksanakan saum, orang seperti ini kafir. Ya, mudah-mudahan kita jauh dari hal-hal yang merugikan kita. Kemudian di situ dikatakan lagi, fala yakfuru lakinnahu ala khatarin kabirin bitarkihi ruknan min arkanil Islam. Ya. Kemudian dikatakan, namun ia berada pada bahaya yang besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam yang disepakati wajibnya. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak kafir karena dia seperti kata para ulama tadi berada pada bahaya yang besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam yang disepakati wajibnya. Mujma'an ala wujubihi wa yastahiqul uqubah wa ta'diba min waliyil amri bima yarda'ahu wa amthaluhu bal zahaba ba'du ahli ilmi illa takfirihi wa alaihi qada'an ma tarakahu ma'a taubati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata para ulama yang lain seperti ini, dia wajib dihukum ya, dan dibina oleh pemerintah agar ia dan orang yang semisal itu jera. Nah makanya ini tugas MUI kan, kalau di kita kan yang di desa itu nutu saum teh tong diantep atuh. Ya iya mah kumaha atuh diantep wae itu tetap tugasna. Dengan cara bagaimana? Diperingati, dikasih tahu. Jadi jangan pernah mengatakan masing-masing wae atuh. Ayo urusan agama masing-masing mah ada rusak atuh. Nah, harusnya ini kan minimal di kita lah di desa kan sudah ada majelis ulamanya yang bertanggung jawab ya. Ya maaf jangan cuma ditulis doang gitu kan. Agar ia dan orang yang semisal dia jera. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat ia kafir dan wajib mengqadha saum yang ditinggalkan setelah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ikhtilaf dari para ulama. Bagaimana seandainya dia meninggalkan saum kemudian dia bertobat, ada qadha atau tidak? Sebagian mengatakan ada, sebagian lagi mengatakan tidak ada, dengan argumentasi masing-masing. Kita skip dulu itu. Kemudian perhatikan berikut. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah berkata, barang siapa yang mengingkari kewajiban saum Ramadan maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena dia telah mengingkari salah satu kewajiban besar dan satu rukun dari rukun-rukun Islam, serta satu perkara yang diketahui dengan pasti sebagai ajaran Islam. Barang siapa mengakui kewajiban saum Ramadan dan namun dia berbuka dengan sengaja tanpa uzur, berarti dia telah melakukan dosa besar. Dia dihukumi fasik dengan sebab itu, namun tidak dikafirkan menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama. Dia wajib saum dan penguasa muslim harus menghukumnya dengan penjara atau dera atau kedua-duanya. Nah, itu. Tapi kan maaf saja kalau kita mengkritisi, biasanya kalau urusannya dengan duit sok aya nu ngurusna. Tapi kalau urusan untuk aya duitna eueuh nu ngurusna. Padahal kan rukun Islam sama kan? Ketika hukum zakat kabeh hayang jadi pengurus. Nah, aya nu khusus mengurus orang-orang yang tidak salat kuduna ge aya. Kan sama rukun Islam. Nah, aya urusan zakat diurus, aya nu teu salat, nu teu saum duitna pi omongeun kan gitu. Ya harusnya adil dong. Jadi kagok jangan cuma satu doang.
Artinya bentuk juga tim, tapi dengan cara-cara yang bil hikmah wal mauzatil hasanah, bukan main begitu melihat orang yang enggak saum kepret ya. Waduh. Enggak, kan tadi dikatakan dikasih pemahaman dulu, ditanyakan ya. Tanya A nuju haid. Oh, enak aja nuju haid mah ada orang mah lelaki. Nah, kan anu teu saum teh kan wanita lagi atau meureun keur ya, dengan cara-cara yang enak didengar oleh telinga. Harusnya ada juga itu biar adil. Kita lihat ancaman meninggalkan saum Ramadan tanpa uzur, tanpa alasan. Dari Umamah Al-Bakhili dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya memegang kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Keduanya berkata kepadaku, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu. Keduanya berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras. Maka aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu teriakan penduduk neraka. Kemudian aku dibawa. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang tergantung terbalik dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas. Ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Aku bertanya, mereka itu siapa? Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka saum sebelum waktunya. Etanu sengaja berbuka, digantung ke di akhirat nanti. Sukuna di luhur, mulutnya di bawah mengeluarkan darah. Ayo ngomong ke orang latihan halawe, latihanan ku masuk ngarak kuat di dinya ke cenah. Nah, artinya dengan adanya hadis ini, orang yang sengaja berbuka saum di bulan Ramadan hukumannya berat. Ya. Tapi kembali lagi memang susah juga kadang-kadang. Kenapa susah juga? Kita sampaikan dalilnya, kita sampaikan argumentasinya. Kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia enggak mau menerima. Mau dibicarakan yang baik, yang benar, tetap aja tidak diterima. Maka kita balik lagi kembali kepada ajaran agama kita. Kita tidak boleh memaksakan, karena kita tidak mungkin bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu suka, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi tetap harus ada tadi. Seharusnya bulan Ramadan khusus misalkan di desa kita ada patroli juga. Ya. Tapi dengan cara bukan gaya-gaya teroris ya. Gaya-gaya orang-orang yang merusak, enggak, ilegan gitu ya. Misalkan anak-anak muda ini kita jadikan petugasnya. Enggak usah petugas mawa golok segala yang gelut yang naon gitu kan. Kita kasih pemahaman. Kan kalau di luar negeri sering saya lihat kan seperti itu. Mereka datang kasih tahu. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Begitu kita lihat misalkan di jembatan aya nu ngarokok, samperkeun, diajak ngobrol baik-baik. Kemudian dikasih tahu, nahan teu saum. Oh, istri saya lagi haid gitu. Naon hubunganna tuh? Kemudian tanyakan oleh sang pemuda tadi, menurut saum itu wajib atau sunat atau memang istilahnya mubah misalnya gitu. Kemudian si tadi mengatakan teu nyahonya, teu wajib, teu sunat, teu mubah. Oh, berarti ini orang jahil, orang boh. Disitulah Anda latihan memberikan. Makanya sebelumnya itu harus ada trainingnya. Nah, percuma kita punya majelis ulama. Ya. Itu harusnya dibentuk anak-anak muda. Iya mang nanti habis waktu kakara dibentuk. Udah Ramadan lewat, datang bulan Syawal, orang bentuk yuk panitia Ramadan untuk khusus mengingatkan saudara-saudara kita yang tidak
Lah geus lewat. Engke kanggo ieu we tahun payun cenah. Tahun payun poho deh. Ya ini wujud kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Tapi dengan cara-cara sekali lagi ya. Jangan pernah memaksakan kehendak. Cobalah dakwah yang enak. Kan kayak Nabi tadi juga kan ketika orang mengatakan ya Rasulullah, aku binasa, aku berhubungan dengan istriku pada siang bulan Ramadan. Apa Nabi mengatakan? Aisyah. Tenyaho mana teh? Enggak. Malah kata Nabi langsung ditanya, kamu punya enggak? Apa namanya itu seorang budak yang untuk dibebaskan? Itu kan gitu. Kalau kita kumaha? Kalau kita mungkin langsung, ai kamu tetenya itu wajib. Iya mah bukan fardu kifayah deui, cenah itu fardu ain. Kepret ku aing ya, gitu. Lari orang. Orang lari. Saya sudah pernah ceritakan ya, ada anak-anak muda yang kadang-kala dua-duaan we. Enggak tahu di jembatan kita ini kok paling senang orang dua-duaan, bingung saya. Kemudian saya datangi yang di bawah. Lagi duduk dua-duaan di bawah. Di bawah itu sering itu. Kemudian saya datang, saya tanya, udah nikah belum? Belum. Oh. Kemudian langsung saya tanya aja sama Neng, mau nggak sama AA ini? Sirah-siri. Ya dengan cara-cara yang baik lah. Dia juga nggak marah sama kita. Dia juga akhirnya pergi mengatakan, nuhun Pak. Kan gitu. Seperti itu. Nggak bisa kayak gini. Langsung borgol. Ikat ya mah enggak benar, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Sekali lagi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kemudian di dalam hadis yang lain, perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka sehari dari saum bulan Ramadan bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia saum selama 1 tahun. Itu hadisnya. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang berbuka sehari dari saum bulan Ramadan dengan tanpa keringanan, dia bertemu dengan Allah dengannya walaupun dia bertemu Allah dengannya walaupun dia saum setahun lamanya. Namun jika Allah menghendaki dia akan mengampuninya, jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya. Ya. Maka ini sudah jelas ya. Man aftara yauman min ramadana min ghairi rukhsatin. Ya. Jadi kalau enggak ada rukhsah tidak boh, walaupun saum setahun penuh. Ketemu dengan Allah membawa saum setahun penuh juga enggak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan man aftara yauman min ramadana muta'ammidan lam yakdihi abadan tulud dahri. Barang siapa yang berbuka sehari dari saum bulan Ramadan dengan sengaja, saum setahun penuh tidak mungkin bisa menggantikannya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan ya, la yu'balu minhu saumu sanatin. Ya. Dalam hadis yang lain, saum setahun penuh tidak bisa menggantikannya. Kemudian kita lihat dalam hadis yang lain bahwa hampir sama redaksinya, beratnya hukuman orang yang tidak saum di bulan Ramadan. Ya. Berbuka saum saja dengan sengaja di bulan Ramadan, apa Bu hukumannya tadi Bu? Di neraka itu kakinya digantung. Ya. Kemudian mulutnya mengeluarkan darah. Maka kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada khususnya di kita, kalaupun Anda belum mampu saum, jangan so force deh. Karena saya lihat ada anak-anak muda itu yang so force. Dia belum mampu saum tapi dia tunjukkan dia tidak saum. Aneh juga orang lain saum dia tidak, sambil ngerokok.
Anda menghina agama Anda sendiri. Kalau memang Anda belum mampu, ya namanya orang belum mampu udah kumaha gitunya. Ya. Anda bolehlah ngerokok, misalnya ngerokoknya di kamar. Jadi sebutnya apa namanya? Komar teh yang ngerokok di kamar. Ya. Jangan so force. Ya. Jangan menunjukkan ini tesaum hayang naon. Ini berbahaya. Kenapa nanti? Karena setan nanti datang. Akhirnya yang lagi saum juga naik pitam. Akhirnya kata Nabi, kalau terjadi debat, terjadi perselisihan, sehingga akan terjadi perkelahian, diajak berkelahi, maka Nabi mengatakan, kita yang lagi saum katakan, aku lagi saum. Begitu kita peringati, tong kitu-kitu ting, kemudian kita diserang, kemudian kita mengatakan apa? Ini kalau dipukul masih ini soimun gitu, kayak heula atau tangkis heula gitu kan, nggak bisa. Ini soimun ya rugi orang mah. Ya. Atau misalkan kita pukul orang itu sambil mengatakan ini soimun, ini salah deui itu. Ya. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tolonglah hargai agama sendiri. Ya, sekali lagi jangan so force. Ya, kalau memang belum mampu saum, nggak usah dipertontonkan di depan umum. Ya. Tapi ada juga kemarin yang ke masjid, bingung lagi saya itu. Anak muda 2 sejodoh kersaum, tapi bobogohan kersaum teh bingung. Bobogohan teh sholat Allah di masjid, bingung saya juga. Aya duaan pasangan sholat di masjid orang tuh, aduh bingung, saum, aduh liur. Tapi segitu ge lumayan, ya. Daripada geus kacau bobogohan saum ente gitu kan. Tapi tetap nggak ada lumayan lah dalam urusan kebenaran, harus diberi nasihat. Nah, makanya kita ini maaf Pak, sekarang ini keberanian kita memberi nasihat itu kumahanya awak wae nu gede tapi kawani gemper ngasih nasihat itu. Akhirnya kita hanya senangnya tekstual kayak gini doang kan, bacakan dalilnya ini gini tekenging gitu. Tapi begitu prakteknya, ada yang ngerokok bapak berani nyamperkeun, wah nih pakai helm lah, pakai naon maksudnya. Dalam rangka nahimu, tapi sekali lagi dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu. Adu argumentasi sehingga orang itu mengatakan apa yang kita sampaikan adalah sebuah dan tidak ada kekecewaan pada dirinya, dan tidak ada kemarahan, dan tidak ada sesuatu yang membuat dia tidak suka dengan ajaran agama. Nah itu baru benar dakwahnya. Kan Nabi juga sudah ngasih contoh, saya sudah sampaikan. Ya. Bagaimana ada seorang Arab Badui masuk masjid, kencing di masjid. Misalkan di Pak Eson kan DKM tuh di sana dekat rumah masjidnya, tiba-tiba ada orang masuk ya bah, kencing di masjid kumaha? Cor wae di ujung masjid gitu teh, kumaha kira-kira? Kan Nabi kan nggak marah. Sahabat juga sebagian udah mulai iya mah gitu kan. Nabi enggak, kata Nabi tahan dulu, tenang wae, antep dulu. Maka orang lagi kalau kencing di hardik gitu ya, woi itu bahaya itu untuk kesehatannya kan. Nah, makanya akhirnya dibiarkan kencing selesai, kemudian Nabi panggil ke dianya, orang ngobrol lah kan gitu. Ayo orang kumaha? Gitu. Lehernya gitu. Klarifikasi dulu, itu ajaran Islam. Tanya, di manten A, kan gitu, dari mana? Dijawab,
Arab gurun teh Baduy. Nah, geus Arab Baduy mah Nabi geus ngarti ieu orang. Kemudian ditanya lagi, kamu tahu enggak sih fungsi masjid? Nah, maaf ya kita orang muslim kadang-kala sesama kita ini enggak ngerti adabnya. Bagaimana adab ya, bermuamalah dengan orang-orang muslim. Sekarang ini kita pakai jurusnya saling curiga aja. Ada orang datang ke masjid kadek itu speaker tutup kunci kabeh, jangan-jangan tuh orang mau sholat di curiganya berlebihan. Dan itu yang kedua, kadang-kala orang muslim ini kan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulin manusia dengan akhlak yang baik. Kadang-kala ada orang muslim duduk di depan masjid juga cuek aja, enggak ada yang negor. Makanya kadang-kala sama anak-anak juga saya kasih tahu, tegur atau kasih tahu. Kemarin ada bapak-bapak sama ibu-ibu dari Tasik botram di depan masjid makan. Di depan masjid. Sebagian enggak diajak ngobrol, dicuekin gitu, ini salah. Harusnya ditanya, "Di mana, A?" Nah, kan gitu. Akhirnya saya tanya, "Di mana?" Langsung ibunya bilang, "Ayo Pak, orang bareng botram tuh." Eta mah tong dibere lah, galak sih kan gitu. Nah, kemudian diklarifikasi oleh Nabi dari mana? Tahu enggak masjid ini tempat apa? Nah, kemudian barulah diberikan nasihat. Maka akhirnya apa kata orang Arab Badui tadi? Akhirnya dia berdoa supaya diberikan rahmat untuk dia dan Nabi. Kalau yang lain mah dah susah cenah, galala. Nah, ini dakwah, makanya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ini bulan Ramadan, ya. Tolong kita jaga sama bulan Ramadan ini, ya. Kalau ada saudara kita misalkan yang software, ayo kita latihan dah untuk memberikan. Coba berhenti ya tuh. Turun dari mobil, berhenti dulu, ke dia. Yang duit, wah. Sabaraha duitnya? 2.000, 2.000. Coba latihan juga amal ma'ruf nahi mungkar, kasih tahu, berhentikan, tolonglah rokoknya. Ini kan bulan Ramadan, tiba-tiba dikepret Anda, kira-kira kumaha? Nah, kalau Anda dikepret, ya apa boleh buat kan? Lebih baik kita menghindar karena kita lagi saum punten anya yang guys ya. Semoga niat kita sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, tolong kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, saum ini hukumnya wajib. Ya. Itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau bertanya tentang saum, silakan. Ibu ada yang mau ditanyakan, Bapak ada yang mau ditanyakan? Nah, kemarin yang sudah kita bahas itu, yang perlu diulang lagi sedikit. Ini ada pertanyaan lagi kemarin ya, bagaimana kalau saya lagi makan, azan sudah terdengar? Itu kan sudah saya bacakan bagaimana solusinya. Karena kata dia, saya lihat di YouTube ada orang yang menjelaskan ketika kita lagi makan minum masih di tangan kita, ya diminum katanya. Dan sebagian lagi mengatakan ya makanannya dihabiskan dulu walaupun sudah terdengar azan. Nah, ini pemahamannya yang kurang pas. Para ulama sudah membahas kalau kita lagi makan terdengar azan dan memang itu adalah azan fajar shadiq, artinya masuknya waktu subuh, maka Anda harus muntahkan apa yang ada di mulut. Kalau enggak Anda sengaja, kenalah Anda tadi. Ya, hukuman yang tadi. Ya. Tapi kalau Anda misalkan lagi makan ternyata Anda masih ragu, ya, ini kayaknya muazinnya terlalu cepat nih. Kadang-kala ada muazinnya juga yang nekat nih. Azan maghrib cepat lah, 10 menit kita nanaon orang geus haus ya cenah. Sekali lagi makan minum itu bukan dengan azan tapi dengan waktu. Nah, ketika Anda lagi makan Anda mengatakan, iya masih abah biasanya azannya sok ngawur. Biasa lebih cepat 10 menit. Nah, Anda masih boleh makan minum, teruskan. Begitu ya, jangan begini nanti pas azan subuh masuk Anda lagi makan sate, baru 2, melitnya 15. Kagok 13 deh. Saum Anda enggak benar.
Ya. Ya memang karena ada hadis tadi barang siapa yang mendengar azan kemudian masih ada makanan di tangannya, maka dia harus masih ada minuman di tangannya, dia meminumnya. Padahal pemahaman hadis itu bukan begitu. Pokoknya kalau sudah datang masuknya fajar shadiq, makanan itu sudah ada di mulut Anda dan Anda tahu persis ini adalah fajar shadiq, Anda harus memuntahkan makanan Anda tadi karena batal, tidak boleh lagi makan. Ya. Ini jelas. Nah, kalau Anda masih ragu kata para ulama, Anda masih boleh memakannya karena memang Anda ragu kenapa ini muazin ini kadang-kadang sok ngaco ya. Nah, itu masih diperbolehkan. Ya, kemarin ada juga saudara kita ketika kita ngaji kemarin di Sumedang, bagaimana Ustaz katanya kalau fajar shadiq itu kan kita harus melihat cahaya ufuk. Ya. Nah kalau misalkan nggak terlihat cahaya ufuk, nggak ada azan, boleh makan terus satu cina. Salah deh. Sekarang kan ada jam, ya, patokannya dengan jam saja, ya seperti itu. Jadi sekali lagi kalau masih ada di mulut dimuntahkan. Kalau memang kita yakin ini sudah azan subuh datang, ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kemudian doa yang kemarin sudah kita sampaikan juga, doanya mudah-mudahan semua hafal. Bagaimana doanya Bu? Doa berbuka saum tuh. Zahaba zama'u wabtaliatil uruku wadzabatul ajru insyaallah. Wadzabatul ajru insyaallah. Artinya minum dulu. Caranya bukan doa dulu. Zahaba zama'u. Zahaba zama'u cenah kena geus zahaba zama'u inumula basa kakara ngadu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, tolong diberikan peringatan kepada saudara-saudara kita bahwa saum itu hukumnya wajib. Dan tolong kita, terutama kita juga anak-anak muda, coba kita mulai beranilah. Tapi sekali lagi dengan cara-cara yang elegan, yang enak didengar oleh telinga orang yang kita dakwahi. Jangan ujuk-ujuk turun langsung, Ramadan, itu jadi masalah nanti. Ya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk menjalankan saum ini. Dan yang kedua juga dikasih kekuatan untuk memberikan peringatan kepada saudara kita tadi. Yang tadi juga yang saya usulkan, mudah-mudahan kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan memang ada timnya khusus keliling-keliling melihat orang yang tidak saum, kemudian memberikan masukan-masukan agar mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan saum. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.